Ya, selamat pagi semua. Kali ini gue ada di Kota Depok dan rencananya hari ini gue bakal ngajakin kalian buat jalan-jalan ke keliling Kota Depok. Sekaligus gue bakal ceritain gimana sih sejarah Kota Depok dan gimana Depok itu zaman dulu. Oh iya, sebelum kita mulai, gue ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan untuk menjaga kesehatan kita semua. Yuk, langsung aja. Siapa yang nggak tahu kota Depok? Kota yang berada di antara Jakarta dan Bogor ini memang menyimpan sejuta cerita, misteri, masalah, bahkan kenangan. Kota belimbing ini ternyata memiliki kisah sejarah yang unik. Depok sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Dulu, Depok adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor. Pada tahun 1696, seorang pejabat VOC, Cornelis Castellane, yang membeli tanah di Depok yang dulunya adalah kecamatan dari Kabupaten Bogor dan saat ini daerah Depok Lama untuk merintis pertanian lada. Ia lantas mendatangkan 200 budak dari 12 keluarga asal luar Jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi, Timor, dan Maluku. Tidak seperti pejabat VOC lainnya, Cornelis tidak menyukai perbudakan karena tidak sesuai dengan ajaran yang diyakininya, yakni Kristen Protestan. Akhirnya, para budak ini diangkat menjadi penggarap tanah sekaligus keluarganya. Menjelang kematiannya, Castellane yang memiliki lahan kekuasaan seluas 1.244 hektar itu menuliskan surat wasiat yang berisi ia mewariskan aset-asetnya untuk dikelola oleh 12 keluarga budak yang dibebaskannya itu, dan melarang eksploitasi hasil alam pada sebagian tanahnya, yang saat ini tanah itu adalah kawasan cagar alam Depok. Pada tahun 1871, pemerintah Belanda mengizinkan daerah Depok untuk membentuk pemerintahan sendiri. Kemudian, Depok mendapat status kota administratif pada tahun 1982, dan pada tahun 1999, pemerintah Indonesia meresmikan Depok sebagai kota madya. Tempat bersejarah pertama yang kami kunjungi adalah Rumah Sakit Harapan. Dahulunya, bangunan yang dijadikan rumah sakit ini adalah bangunan kantor dari Cornelis, yang merupakan pusat pemerintahan Kota Praja Depok di masa lalu. Diperkirakan, bangunan tersebut dibangun pada tahun 1880, namun baru difungsikan sebagai rumah sakit pada tahun 1990 dan masih beroperasi hingga saat ini. Tempat yang kedua adalah Tugu Cornelis. Monumen ini berada di halaman depan area Rumah Sakit Harapan Depok. Monumen ini didirikan pertama kali pada tahun 1914, masih di zaman pemerintahan kolonial Belanda, dan merupakan tugu pertama yang ada di Depok saat itu. Dibuatnya tugu ini tak lain adalah untuk memperingati pembebasan budak dan tanah garapan oleh Cornelis. Pada tahun 1960, tugu ini sempat dihancurkan. Tak ada yang tahu pasti kenapa tugu tersebut dihancurkan. Namun, pada tahun 2002, Yayasan Lembaga Cornelis Castellane merencanakan pembangunan kembali tugu tersebut, namun belum mendapatkan izin dari pemerintah dengan alasan bahwa Cornelis bukanlah seorang pejuang atau pahlawan, dan sebuah tulisan pada tugu tersebut dianggap berbau sara. Baru pada tahun 2014, tugu ini dibangun kembali setelah mendapat izin serta dihilangkannya tulisan yang dianggap berbau sara. Tempat yang ketiga adalah Gereja Immanuel. Gereja ini merupakan rumah ibadah yang diresmikan Cornelis sang tuan tanah itu untuk digunakan sebagai tempat beribadah budak-budaknya pada saat itu yang beragama Kristen Protestan. Tempat yang keempat adalah Rumah Belanda. Rumah ini merupakan rumah pertama yang dibangun Cornelis pada wasiatnya untuk membagikan aset-asetnya kepada 12 keluarga budak-budaknya. Letaknya tak jauh dari Gereja Immanuel, di Jalan Muda. Sepanjang jalan ini, memang banyak berdiri bangunan-bangunan bernuansa kolonial Belanda dan gereja-gereja. Tempat terakhir yang kami kunjungi adalah Jembatan Panus. Jembatan ini
Dulunya merupakan satu-satunya akses perlintasan antara Batavia, yang sekarang Jakarta, dengan Depok. Dulu, masyarakat sempat memanfaatkan jembatan ini untuk membawa hasil perkebunan ke Bogor dan Batavia. Jembatan ini dirancang oleh seorang arsitektur yang bernama Andre Lawrence. Pada masanya, jembatan ini merupakan jembatan dengan arsitektur terbaik, di mana menggunakan campuran putih telur untuk memperkokoh bangunannya. Nama Panus sendiri merupakan nama seorang warga yang tinggal di ujung jembatan ini, yaitu Stephanus Jonathans. Untuk mempermudah pengucapannya, diambillah nama Panus. Saat ini, jembatan ini hanya berfungsi untuk menghubungkan antar desa, karena sudah dibuatkan jembatan pengganti di sebelahnya. Nah, itu dia beberapa tempat yang kami kunjungi. Daerah Depok Lama memang merupakan tempat yang menyimpan sejarah bagi kota Depok. Nuansa Belanda banyak ditemukan di daerah ini, seperti arsitektur bangunan, hingga banyaknya penganut ajaran Kristen di daerah ini. Hal ini diduga menjadi sebab penamaan Depok dari bahasa Belanda, yang berarti organisasi Kristen yang pertama. Demikian perjalanan kita pada kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya.